Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak menerima pujian kami Tuhan. Sidang jemaat yang ada Tuhan, biarlah Kau juga urapi jalannya ibadah ini, biarlah kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba ganggu jalannya ibadah ini maupun mengambil sukacita hati kami usir dalam nama Yesus. Biarlah roh kami berkemenangan untuk kami memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah kita yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara di saat rohnya bekerja dalam kehidupan kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. siapkan hati kita untuk kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Roh Kudus.
hidup kami. Firman yang kembali mengubah cara pandang kami terhadap Engkau, agar kami lebih lagi kuat di dalam Engkau, tidak tergoyahkan oleh apapun juga dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau untuk melihat mujizat-Mu yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Pijam bibir mulut hamba-Mu, agar perkataan yang keluar merupakan perkataan yang berasal daripada Tuhan, yang bisa kami dengar dan bisa kami nikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah secara online. Saya sebagai Gembala Sidang Jemaat GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema keuntungan orang percaya lewat kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, 40 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu kita rayakan. Lewat kenaikan Yesus Kristus ada keuntungan buat kita orang percaya. Karena Dia tidak mau kita sendirian di dunia seperti yang piatu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Firman Allah mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu. Kita semua murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang percaya, dikatakan lebih berguna, lebih berfaedah, lebih menguntungkan kalau Yesus pergi. Dia mengatakan ini sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga. Dia katakan sewaktu masih bersama-sama bahwa sangat menguntungkan, ya, lebih berfaedah kalau dia pergi. Ya. Seperti dia katakan
ayat yang ke-20, Yohanes pasal 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tentu murid-murid ketika mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan, mungkin mereka tergoncang hatinya. Ya, Yesus mengungkapkan, ya, mungkin kamu berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kita bandingkan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah katakan ada keuntungan kalau Yesus itu meninggalkan murid-murid, meninggalkan mereka naik ke surga. Dan kita tahu ini adalah perkataan Yesus ketika masih bersama-sama, dan itu digenapi ya setelah Yesus mati dan bangkit. Setelah 40 hari Dia menampakkan kepada murid-muridnya, waktu mereka berkumpul ada di bukit, disaksikan oleh murid-murid ya. Lukas pasal yang ke-24 dikatakan, lalu ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu mereka berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus Kristus pergi meninggalkan mereka, Dia kembali kepada Bapa. Sebagaimana Dia turun dari surga, Dia kembali naik ke surga. Keuntungan pertama buat kita orang percaya, bahwa Dia akan mengirimkan penolong yang lain. Seperti pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Inilah keuntungannya ya. Dia berikan penolong yang lain.
Ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, keuntungan pertama Yesus meninggalkan murid-murid naik ke surga, yaitu Dia mengirimkan penolong yang lain, Parakletos, ya, supaya penolong yang lain ini, Parakletos ini, Dia akan menyertai kita, Dia diam di dalam kehidupan kita. Dan ayat 18 Yohanes 14 adalah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali, ya. Parakletos ini, penolong, penghibur ini, Dia akan mendampingi kita, ya. Dia menyertai kita seperti seorang pengacara. Penolong yang lain itu Roh Kudus, dikatakan adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya. Penolong yang lain itu, penghibur itu, Parakletos itu adalah Roh Kudus yang menyertai kita, yang mendampingi kita seperti seorang pengacara, satu pribadi, ya, yang mendampingi, yang menyertai kita, ya, yang membela kita, yang menolong kita, ya. Dia senantiasa yang akan menghibur, menolong kepada kita semua. Yang kedua, firman Allah katakan, waktu sebelum Yesus, ya, naik ke surga, dikatakan bahwa Dia akan menjadikan saksi kepada mereka. Keuntungan yang kedua, bahwa orang-orang percaya akan diberikan kuasa, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan katakan Dia akan pergi meninggalkan mereka ke surga, dan mereka sekarang akan menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan. Tapi dikatakan sebelum mereka pergi menjadi saksi Tuhan, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Tuhan seringkali mengatakan kita seperti garam dan terang, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Ini tugas kita orang percaya, menjadi saksi Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan, ya, untuk pergi menjadi saksinya Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatannya. Tetapi Tuhan memperlengkapi dengan Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga, terangkat ke sorga. Dia mengirimkan penolong yang lain, penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8,
dan dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama. Kita akan dijadikan satu kerajaan, raja-raja, imam-imam, dapat melayani Tuhan, dan kita mempunyai kuasa, ya. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk, ya, keuntungan dia naik ke surga diberikan, ya. Roh Kudus itu memberikan kuasa, ya, untuk, ya, melawan kedagingan kita, dapat memerintahkan kedagingan kita untuk dapat berkata tidak kepada daging kita, ya, untuk dapat memerintahkan melawan keinginan-keinginan dunia. Kita dapat berkata tidak kepada keinginan dunia, punya kuasa. Dan kita juga dapat, ya, berkata kepada setan tidak, ya, dengan kuasa Tuhan itu, ya, Tuhan memberikan kuasa, kemampuan untuk kita melawan si jahat setan itu dengan kuasa daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Roma pasal yang ke-8, keuntungan yang ketiga, supaya kita dapat berdoa dan menyembah di dalam roh. Yesus Kristus naik, Dia kirimkan Parakletos, penolong itu, supaya kita dimampukan untuk dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Keuntungan ketiga buat kita orang-orang percaya, kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Bapak Ibu kita mengerti di dalam kita merayakan kenaikan Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian seperti yatim piatu, bahwa Dia mendampingi, Dia menyertai, bahkan Dia ada di dalam kita. Dia kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang menghibur kita, yang akan membawa kita kepada kebenaran. Kita semakin memahami, mengerti semua kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan untuk kita menjadi saksinya, di menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, Tuhan menolong kita supaya kita dapat
berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menyembah di dalam Roh. Kiranya Tuhan menolong kita semua, ya, sebagai orang-orang percaya, kita dapat mengalami semua yang Tuhan katakan ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sore hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Penting Tuhan ingatkan, menguntungkan kalau engkau pergi naik ke surga. Bukan saja engkau menyediakan tempat, engkau bekerja, berdoa syafaat kepada kami semua, tapi engkau memperhatikan kami, mengirimkan penolong yang lain, Roh Kudus yang senantiasa mendampingi, menyertai dan ada di dalam kehidupan kami. Dan engkau akan memberikan kesanggupan, kekuatan untuk kami menjadi saksinya Tuhan, memberikan kuasa untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Dan Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat menyenangkan hati Engkau, kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diyakinkan kami tidak sendirian di dunia ini. Kami tahu banyak hal yang kami akan alami, penderitaan, tantangan, tapi Engkau mengubah duka cita kami menjadi sukacita, karena Engkau memberikan penolong yang lain, penghibur, Parakletos di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu di hari-hari yang kami jalani ini Tuhan, kami tahu banyak hal yang kami hadapi, tapi kami tahu Tuhan akan menyembuhkan kami. Kami tahu Tuhan akan menolong kami. Kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami akan mengalami kuasa mujizat-Mu, karena kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menyatakan kuasa-Mu kepada dunia ini. Biarlah kami orang-orang percaya dapat menyatakan kuasa-Mu kepada dunia ini. Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat semua yang mendengar, menonton secara online. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan sesuai dengan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami selalu dihiburkan, kami tidak sendirian, karena ada yang mendampingi, menyertai kami. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai umat-Mu, ada Tuhan yang senantiasa membela, menolong. Biarlah Engkau juga menolong bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Di hari-hari ini menghadapi kesukaran lewat virus COVID-19, banyak hal membuat orang menjadi takut dan mengalami kesakitan, mengalami kelemahan, mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami kehilangan sukacita. Mereka dalam keadaan takut dan gentar untuk menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong bangsa dan negara kami, umat-Mu yang ada di dalamnya, khususnya yang ada duduk di dalam pemerintahan. Kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami Insinyur Bapak Joko Widodo Tuhan, Presiden kami, Tuhan tolong senantiasa berikan hikmat dan takut kepada Tuhan bersama seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Kami juga berdoa buat Gubernur kami Bapak Anies Baswedan bersama seluruh jajaran. Tuhan berikan hikmat untuk menolong khusus daerah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.